Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang bolehkah niat kurban sekaligus niat akikoh. Tidak sedikit orang yang ketika menginjak usia dewasa belum diakikohi oleh orang tuanya. Mungkin karena belum mampu atau sebab lainnya. Saat dewasa, si anak tersebut ingin berkurban. Kemudian timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika akikoh mereka dibarengkan dengan kurban sekaligus? Apakah yang demikian itu sah? Ulama Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat menyikapi hal ini. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan mayoritas ulama berpendapat tidak cukup, bahkan jika dilakukan tidak sah. Di dalam kitab Tuhfa Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, kitab ini dikarang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan atau di dalam kitab itu disebutkan apabila seorang niat berkorban sekaligus berakikoh dengan satu kambing, maka keduanya tidak sah. Dan itu sudah jelas karena masing-masing hukumnya sunnah yang memiliki tujuan tersendiri. Dan sesungguhnya tujuan kurban tergolong hidangan yang bersifat umum, sedangkan akikoh itu tergolong hidangan yang bersifat khusus dan keduanya memiliki banyak perbedaan dan permasalahan. Sedangkan menurut Imam Romli, ia bisa mendapatkan pahala kedua-duanya. Maksudnya apabila bertepatan antara tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, ada orang yang berkorban sekaligus niat berakikoh dengan hewan yang sama, berupa satu kambing untuk wanita atau dua kambing untuk laki-laki. Menurut Imam Romli, hal ini bisa mendapatkan pahala kurban dan pahala akikoh. Pahalanya berlipat ganda, tentu harus diniati dari hati orang yang berkorban itu. Apabila tidak diniati, tidak akan mendapatkan pahala kedua-duanya. Imam Romli itu berpendapat di dalam kitabnya, yaitu kitab Nihaya Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj. Beliau mengatakan, walau nawa bisyatil madbuhatil udhiyata wal aqiqata, apabila seseorang niat pada kambing yang disembelih untuk dijadikan kurban sekaligus akikoh, hasola khilafan liman azama khilafahu, maka kedua-duanya sah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang menyelisihinya. Sedangkan menurut pendapat yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bila orang yang belum diakikohi oleh orang tuanya, kemudian ia menjalankan ibadah kurban, maka kurbannya itu saja sudah cukup baginya tanpa perlu berakikoh. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu mengatakan di sana, menurut Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, barang siapa yang belum diakikohi maka cukup baginya berkorban. Lalu menurut Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad Ibnu Sirin dan Al-Hasan, cukup bagi seorang anak kurban dari akikoh. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu antara Imam Romli yang memperbolehkan satu hewan dengan diniatkan kurban dan akikoh, serta mendapatkan dua pahala sekaligus. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sah
dengan niat kurban sekaligus niat akikoh. Jadi harus diniatkan salah satu saja. Sedangkan menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu apabila penyembelihan bertepatan waktu kurban, maka cukup diniatkan kurban saja. Ini akan mencukupi tuntutan sunnah akikoh pada seseorang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong santun.